Kalau kita bicara dari aspek hakikat ya, diri kita yang sebenarnya fitrah kita kan ruh, Mas Hendra. Makanya spiritual itu berkaitan dengan ruh sebetulnya. Dan oleh karena itulah dalam setahun perjalanan kita itu dari Muharram sampai Zulhijjah itu ada Ramadan. Kan di akhir Ramadan itu kita baru saja berkata selamat Idul Mmm, Fitri. Fitri. Nah, yang disebut fitrah kita adalah ruh. Maka bagaimanapun manusia berusaha menahannya, maka spiritual manusia itu secara alamiahnya akan bangkit gitu. Tidak bisa ditahan, Mas Hendra, bagaimanapun caranya. Nah, inilah barangkali sudah sekian ratus tahun manusia lebih berada pada kegiatan jasad dalam sementara spiritualnya adalah terputus gitu. Mhm mhm. Maka itulah para pendiri bangsa adalah menyusun lagu-lagu kebangsaan itu selalu yang didahulukan adalah bangunlah jiwanya. Artinya bangunlah spiritnya, bangunlah kesadaran simkatnya. Karena selama nggak ada kesadaran simkat, maka si HP itu blank sebetulnya. Maka apapun kegiatan yang dilakukan oleh HP itu pada saat tidak menyadari atas kekuasaannya si simkat, maka HP itu adalah tidak berdaya guna sebetulnya, hilang kebahagiaannya, hilang kesadarannya. Iya, ini Pak Muhammad Kochim itu. Iya, Nah, iya. silakan silakan Pak Koji, silakan. Assalamualaikum, wahai guruku. Aduh Pak Kojim. Masya Allah, tabarakallah. Silakan duduk, langsung Iya, langsung bergabung Pak Koji, ini ini kita guru sambil saya ngabuburit. ini. Silakan Pak, silakan Pak. Heeh heeh Iya. heeh. Langsung situ Di Pak sini, Koji, di langsung sini duduk Pak. ya. Ini ceritanya ngobrol-ngobrol nih Pak Kojim Mhm nih. mhm mhm. Bapak nanti ngisi jam berapa Pak Kojim? Jam 2 ya? Ya, toilet. Jam Wah, 2 biar ganteng. lebih, heeh. Setengah 2:30 tiga. ya? Oke, 2:30. Silakan Pak, di situ ada toilet Pak. Lanjut Ya. Bah lanjut Bah Ya. lanjut Bah. Nah itu tadi semua. Jadi bagaimanapun spiritual manusia itu adalah akan selalu ingin eksis tadi semua. Ya. Maka inilah sesungguhnya adalah kita tidak boleh hakikatnya sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara spiritual antara antara ruh dan jasad sebetulnya. Bicara spiritual itu kan bicara ruh sebetulnya. Spirit gitu, power gitu. Tadi semua. Nah inilah maka kenapa Abah sering sampaikan bagaimanapun pada saat pohon itu mati karena tidak adanya spirit yang tersambung, dikasih pupuk apapun yang udah bernama ibadah, bernama sholat, bernama apapun, maka tidak ada sesungguhnya. Tidak bisa ayam mati dikasih makan bertelur. Tidak ada pohon yang mati dikasih pupuk itu akan tumbuh Mas Hendra. Maka inilah pendiri bangsa selalu menentukan jiwa dan raga, spirit, ruh dan jasad itu. Maka pertanyaan Mas Hendra barusan adalah tentang bagaimanapun hari ini, bagaimana berusahanya manusia mempertahankan itu spirit akan terus bangkit. Mhm. Dan Abah sudah menyaksikan bahwa mungkin guru kita Pak Kojim lebih 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 paham tentang ini. Karena kemarin itu Pak saya kedatangan tamu yang dia menyampaikan berita tentang bahwa Prabu Brawijaya V itu sudah kembali menitis dan sudah ada hari ini. Demikian pula adalah Prabu Siliwangi juga sudah demikian. Ratu Campa, Bung Karno. Bahkan orang ini mengajak saya bertemu dengan Pak Jokowi karena ada tokoh dohir, ada tokoh di luar itu yang mereka ingin mengadakan pertemuan untuk menyongsong kebangkitan spiritual ini. Nah ini saya rasa beliau adalah pakar dalam bidang ini. Karena beliau adalah guru saya dari dulu. Saya baca buku beliau hampir semua. Saya nanti kalau nanti Pak Kojim ke rumah saya perlihatkan tuh koleksinya. Jadi begini kan Iya, sebenarnya saya ngaji secara bebas itu selalu tertutup, iya. ya kan. Makanya begitu yang biasa ngaji kok sekarang berani terbuka di lah soalnya sudah ada yang berani terbuka ya ikut terbuka. Jadi kita itu dari tahun 2000 itu sudah Oh iya, saya lihat. sudah bebas memberikan Hmm. cuma kan selalu tertutup.
ya kan? Iya. Halus ya Bang, jadi Mas Kojim itu secubit Iya, iya. gitu. Dikit-dikit kan gitu. Iya. Iya. Pernah diobrak-abrik. Heeh. Ya tahun 2007 Iya. diobrak-abrik. Pasti. Iya. tapi sekarang udah pada bisa mulai menerima semua kali ya Bapak Jim Ya ya? sudah. Iya, Karena insya kan gini kan semua itu kan ada periodenya. Mm-mm. Ya, cuma kan ya tetap saja orang itu masih apa ya? Permisi Mas Kojim, saya tuh kaki harus ngangkat Ya, ini. monggo. Iya. Sama dengan saya selalu pakai batik. Ya, sandal. Ya, jadi gini, jadi masyarakat itu sendiri ada perubahan generasi. Iya. Ya, misalnya dari 97 sampai 2012 itu kan generasi Gen Z. Nah, sedangkan yang dilahirkan mulai 2012 sampai sekarang kan Gen Alpha, ya kan. Nah, ini pola pikirnya juga berbeda. Itu. Makanya begitu yang generasi Alpha tidak seperti yang generasi katakanlah yang lahir tahun 70-an, 80-an. Itu stuck kalau diberitahu yang diberitahu kiamat. Kan sudah saya jelaskan, kiamat bahwa bumi hancur, langit hancur itu yang namanya benda ya pasti. Tapi tidak berarti ukurannya itu untuk kebangkitan, gitu loh. Ya kalau nunggu bumi hancur bisa masih 2 miliar tahun lagi, ya kan. Tapi manusia itu hidup bagi yang hidup. Nah yang hidup nanti ya pindah ke planet lain kalau planet ini hancur. Katanya Jadi sekarang seperti ini itu. ditemukan, Mas, itu ada Iya. 1 miliar planet yang mirip dengan bumi. Iya lebih Pak. Lebih bahkan. Betul. Lebih. Berarti Cuma kan jauh caranya, tapi bagi jiwa kan nggak ada istilah nggak ada. jauh. Mau Iya. lebih cepat dari kilat, lebih Iya. cepat dari kilat. Sama aja kayak mungkin WiFi sekarang kan. Iya. Langsung. Video Jadi call dengan seperti Afrika itu. bisa gitu. Ya tapi kalau kita ngomong tentang Pak Jim, Iya. buku-bukunya itu banyak diamankan di universitas. Iya. 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 Kekhawatiran Abang apa Bang? Ya, kalau saya di satu sisi ya mungkin ini sambil sharing juga ada beliau di sini gitu kan tadi. Karena saya udah cek dengan teman-teman itu bahkan di Wisconsin, di Harvard, Iya. bahkan di Inggris itu Birmingham, terus di apa nama itu. Buku Pak Kojim itu sekarang itu diaji sebetulnya. Dikaji. Tapi satu saya yang takut itu Mas Kojim. Yang satu saya takut karena dulu ini kita kan dihilangkan sejarah ini. Betul. Dihilangkan kemudian dibangkitkan kembali oleh Mas Kojim tentang sejarah Nusantara ini. Tapi kok yang ngaji mereka lagi. Nah, itu yang saya khawatir justru mereka itu sedang mendikte kita lagi nanti gitu. Nah ini gimana nih menurut Mas? gini Iya. Pak ya. Iya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa generasi itu berkembang. Jadi artinya ada safe generation istilahnya gitu ya. Iya. Jadi meskipun mereka belajar, tapi kan kuncinya tetap di sini. Nah, kunci yang di sini itulah yang membuat nanti pada akhirnya memancing generasi alfa, generasi itu ya akan tumbuh. Seperti sudah saya sampaikan kan, kalau berdasarkan kitab-kitab kuno, orang melahirkan tidak pakai lewat vagina, ya langsung keluar, ya kan. Terus banyak yang tanya kepada saya, loh bagaimana? Nggak lewat vagina bisa bayi itu keluar? Lah wong santet itu bisa keluar masuk, apalagi bayi kan gitu. Nah, ini kan mereka sedang membangun yang namanya artificial womb. Jadi rahim tiruan sebagai mesin. Jadi nanti cuma sperma sama sel telur dimasukkan ya ke mesin itu. 9 bulan 10 hari dibuka sudah coer. Ya. Itu ada di Eropa sudah Mas Kojim. Nah, iya Pak, harus mahal. Sudah ada mahal. Betul. Iya. Jadi di situ. Sampai sana tuh memilih ayah, mau profesor apa. Betul. Cuma mahal. Betul. Mahal. Nah, itu. Iya. Nah, tapi di Jawa nanti bisa berubah tidak seperti itu. Kekuatan pikiran, memadukan pikiran laki-laki dan perempuan, langsung terjadi peleburan sperma dan sel telur itu berupa telur di depan begini. Ya, terus langsung buka. Nah, gitu kita masih punya banyak ini ya gitu. Iya. Kembali soal tadi Abang dan
Ketika kemudian ada orang mengatakan Brawijaya 5 akan manitis kembali, Hmm. Prabu Siliwangi akan manitis kembali, Bung Karno juga sama. Hmm. Banyak di luar sana orang mengatakan halu. Itu mah halu gitu. Gini, Perspektif Pak Mujib dulu. ya, jadi kalau seperti yang sudah saya tuliskan untuk ini nanti, Prabu Siliwangi itu disebut Moksatilem. Jadi Moksatilem itu artinya dia langsung meninggalkan bumi ini dengan segala raganya masih utuh. Jadi itu seperti Puntadewa, ya, langsung ke Kahyangan. Ya. Nah, ini saya pernah suatu hari bertemu dengan orang yang bisa mendeteksi Prabu Siliwangi. Jadi dia itu hanya pakai tape recorder kosongan, terus tangannya itu begini, terus yang satunya itu kemik, nanyain lah, dia orang Sunda dengan bahasa Sunda kuno itu kan. Jadi ditanya, nah Pak Kodim ini sudah ada jawabannya, nanti didengar ya dibuka, ada jawabannya di situ. Iya. Ditanya, jadi lalu Anda sekarang gimana? Ya ngamati anak cucu saja, sampai waktunya nanti saya harus turun. Nah itu berarti moksa tilem. Ya, tapi ada moksa istilahnya melakukan peruraianan jasad, ya. Jadi hanya jiwanya saja yang jalan. Nah, nanti jasadnya membuat baru sesuai dengan konteks zamannya. Ya, kan jasad ini kan setiap kelahiran ini meskipun DNA sama, tapi kan berbeda karena zat-zat atau bahan-bahan yang dipakai untuk pembentukan tubuh ini sudah oleh ini pembersihan istilahnya. Ya, jadi di situ. Nah, dunia itu mengakui, makanya sangat takut terhadap Indonesia itu. Iya. Iya. Ya, makanya meskipun terjadi perang dunia untuk kita tidak diapa-apakan. Karena sumber ya segala kebutuhan manusia itu ada di Indonesia. Mengikuti apa itu negara kertagama, mengikuti data-data sebelumnya. Itu termasuk seluruh Filipina sampai dengan Papua. Papua ini nggak ada lagi barat dan timur, seluruh Papua. Sampai termasuk Australia. Makanya Cina dulu, Selatan. iya, makanya dulu ada yang disebut Sundaland, ada yang disebut Sahulland. Ya. Nah, maka saya pernah bertanya kan kalau orang ahli sejarah, lah kalau Australia itu nggak ada yang jaga, kenapa Inggris baru masuk abad 19? Ya. Terus kenapa abad 19 baru bisa dimasuki? Ya soalnya terjadi shift yang di sini melihat ya. Jadi saya itu pernah bertanya, saya itu punya istilahnya guru sepuh. Saya tanya, lalu kenapa mereka dibiarkan soalnya kemasukan orang-orang yang bisanya hanya ngikuti taklid sana sini gitu. Jadi respon gimana tuh? Orang-orang yang halu yang nggak percaya. enggak ya dibiarkan aja. Iya, betul. Saya setuju dengan Pak Kojim bahwa kita tidak bisa memaksakan. Tidak bisa memaksakan. Tidak bisa. Gitu, ya. Karena segala sesuatu itu, dulu orang nggak percaya bahwa di meja itu ada makhluk yang menyeramkan. Sebelum ditemukan mikroskop. Ternyata sekarang waduh, wah gitu. Serangga yang rupanya lebih buruk dari yang dohir itu. Matanya, melototnya kayak apa. Kan artinya bukan tidak ada. Tetapi yang segala yang tidak dilihat oleh mata itu adalah hanya ada kelompok manusia yang sudah mampu menembusnya, ada manusia yang tidak mampu menembusnya. Yang tidak mampu menembusnya ya bilangnya halu. Ya tidak apa-apa, wong dia tidak bisa melihat. Sama saja seperti di luar angkasa sana ada benda-benda jauh. Tapi setelah ditemukannya teleskop, oh iya, dekat gitu ya. dekat sekali gitu. Ternyata yang nggak ada menurut pikiran itu bukan berarti nggak ada. Nah ini juga harusnya pembelajaran kepada mereka. Sudah belajar memahami semua tentang ada kehidupan universe paralel yang sebenarnya tidak mereka pahami. Termasuk beliau tadi sampaikan tentang Prabu Siliwangi, Mukso Tilem ya Pak. Ya, Tilem. Ya. Artinya
dohir dan batinnya pergi. Pergi Sebetulnya bareng-bareng. sebetulnya biasa. Itu kan yang disebut mulih ke jati, mulang ke asal. Iya. Kembalinya Nur Muhammad dohir dan batin bareng semuanya, itu karena mereka sudah menyatu. Dohiron wa batinan, dan saya menyaksikan di keluarga saya sendiri. Kemarin belum lama saya ke Lombok melihat 4 makam yang semuanya itu hilang dohirnya. Hilang dengan jasadnya. Seperti itu. Bahkan maaf ya, mungkin yang disampaikan Mas Kojim barusan juga tentang orang yang bicara tentang mencoba berkomunikasi dengan Prabu Siliwangi. Kalau saya Mas Kojim, saya pernah diajak oleh satu keluarga yang bisa saya dengar suaranya sendiri. Saya mendengar suara beliau. Nah, ini direkam bisa ternyata. Ternyata iya. Cuma kita dengar dengan telinga gini nggak ada, tapi Iya. begitu rekaman itu Iya. dibuka, loh ada suaranya. Gitu. Iya. Waktu dulu tuh aku masih belajar ada yang namanya ngaji kaset. Hmm. Ngaji kaset itu dimana kaset tak ditaruh di dada. Hmm. Tiba-tiba kaset yang tadinya kosong itu, tiba-tiba ada amalan langsung dari Ki Ageng Selo. Ah, itu penjelasannya gimana? hampir mirip itu. Nah, Pak, gimana jelasin itu, Pak? Iya, kan gini kan. Sebenarnya orang dulu ya, yang sekarang cuma jadi cerita, ini kan pelaku-pelaku istilahnya ya. Nah, sekarang ini kan orang itu tidak melakukan itu, jadi kalau diberitahu Ki Ageng Selo nangkap petir anu ya nggak ngerti ya kan. Tapi karena gini ya, ini real ini ya salah satu cucu saya misalnya mendeteksi itu komputer itu kok nggak jalan, cuma dengan tangannya gini, oh ini yang harus diganti coba. Ya seperti itu. Nah, maka yang perlu saya terangkan, ketika terjadi shifting generation, ya jadi terjadinya perubahan generasi itu, lahir orang-orang yang cepat menangkap terhadap sesuatu, atau ya dia sudah siap-siap waktu kehidupan yang lalu. Jadi sekarang tinggal lahir langsung bisa. Jadi seperti itu. Ya. Ya, jadi saya juga punya teman yang ini malah kuliah sampai S3 bidang metafisika. Jadi S1, S2, S3 bidang metafisika. Ya. Itu kuliahnya di Amerika. Cuma ya orang tersebut dihabisi karena suatu hari buka. Ternyata alam ini 50% generasi barunya dilahirkan di Nusantara. Habis itu terus sakit, Mas. Iya. Iya. Nah, Apa? ya dari Kita situ. dengar dari buku-bukunya atau baca bukunya Pak Koji, dari statement beliau itu. Tuhan ya Allah, ternyata Nusantara itu begitu kayak luar biasa. Tidak hanya secara sumber daya alam aja, tapi sumber daya keilmuan. Keilmuan. Segala sumber kehidupan. Tapi generasi muda hari ini atau Ya. teman-teman yang udah Ya. lama barangkali Ya. dia selalu menghabiskan waktu untuk memuji-muji budaya bangsa. Ya. Apa yang Kiblatnya mereka itu ada. Tapi insya Allah hari ini sebagaimana Pak Koji sampaikan, gen kesadaran. Sebenarnya begini sih kalau menurut Abah sebenarnya. Bukan tentang gen itu memahami. Sesungguhnya semua ilmu Allah itu pada saat ruh ditiupkan. Udah ada di kita semua. Ini sudah. Seperti bunga lah. Seperti bunga. Ada waktunya mekar ya mekar. Ibaratkan di dalam biji itu kan sebetulnya atau di dalam sperma itu ayam. Itu kan telur. Di mana bulunya itu? Di mana paruhnya? Kan sebenarnya udah ada. Kan itu. Di telur itu muncul bulu, muncul kuku, muncul paruh, muncul usus. Di mana coba asalnya? Demikian pula kehidupan ini seperti bibit pohon. Di mana akar? Di mana pohon? Di mana daun? Di mana ranting? Di mana buah? Begitu pula manusia. Nah, yang menjadikan penghalang kita dari segala ketidakpengetahuan ini setelah berpindah kepada jasad. Fokusnya pada jasad. Semakin tebal pengakuan ego pada jasad, tertutuplah informasi Tuhan tadi yang ditiupkan oleh Tuhan. Maka selama Ramadan kemarin itu Pak, ada beberapa jemaah saya hafal Al-Quran. Bukan kan menghafalkan Al-Quran. Kan Al-Quran itu sudah ada pada Injil, Toret, Jabur. Semuanya ada pada kita. Ilmu fisika, kimia, biologi. Manusia itu gak ada yang menemukan. Membuka kembali. Ya, itu yang disebutkan dalam surat 29 ayat 49. Balwa ayatul. Itu. Jadi tugas kita ini sekarang bagaimana melepaskan tadi. Tapi hari ini justru, nah ini.
Nah, ada satu generasi yang sudah terjebak, Pan, tadi semua. Ya, Ya nanti digulung Pak oleh alam ya, gaib. pasti Pak. Gitu. Saya sering bilang ke jemaah, lihat bagaimana Tuhan mengasih informasi tentang itu. Segala sesuatu yang tidak sejalan dengan konteks alamnya akan tergulung. Dulu komunikasi kita, Pak Mas Hendra bisa lihat di mana Puji Film, di mana Riko. Semua hilang kan? Kenapa hilang? Karena tergantikan. Kesadarannya meningkat. Hanya cukup dengan satu HP, Riko hilang, wartel hilang. Sudah kalkulator segala macam ada di situ. hilang. Nah, inilah yang sekarang Center. generasi hari ini akan kembali. Kalau manusia tidak menyesuaikan frekuensi akan hilang. Seperti Bani Ad, Bani Samud, kaum Sabah, Mesopotamia, Babilonia. Nah, hari ini saya menyaksikan Mas Hendra, kebangkitan ulang lagi Nusantara ini. Tokoh-tokoh yang dulu sentral. Dulu kan kalau saya Pak Kojim saya baca dalam kitab Salaka Negara, ternyata bahasa itu pertama kali bahasa manusia itu di sini. Ya di sini memang. Iya, yang disebut apa namanya Saka Nirwana, terus naik ke Palawa, naik ke Sangsekerta, naik ke Persia, naik ke Ibrani, naik ke Aramik, barulah Arabik. Karena itu lidah kita Pak, bisa disuruh secara fasih ngucap apapun, bahasa apapun. Iya. Coba. Jadi di situ. Nggak ada. Kita yang menang. Menang kita. Karena lidah Nusantara ini lidah siap melafalkan semua bahasa di dunia. Dunia. Betul. Jadi di situ. Inilah yang kita sedih hari ini. Kita ini dalam rangka untuk menyamakan frekuensi. Pak, minum Pak. Monggo. Menyamakan vibrasi itu, kita sekarang akan sering bikin acara Mi'raj Kesadaran. Betul. Coba lihat Pak, ini kan padahal momen habis lebaran. Tapi teman-teman bisa ngumpul datang ke Jakarta, offline 200 orang lebih. Terus nanti kita lanjut Juni di Surabaya Pak. No, Juni di Surabaya. Teman-teman kan kalau nggak biar sama frekuensinya gitu ya Pak. Iya. Karena mereka akan mencari jiwa kita yang terdalam, yang terkubur selama ini. Nah ini yang Abah sekarang lagi diserang tentang siksa kubur. Gitu kan tadi. Lah iya, karena mereka itu karena kan mereka sudah bilang siksa kubur itu di tanah situ. Saya bilang tadi kalau di tanah situ kasih saya semua, kan gitu kan dari semua. Itu. Padahal dia nggak sadar tubuh ini adalah kuburan yang menelan jiwa. Itu kan sudah dibahas oleh Allah arwaital ladzi yukadibu biddin itu anak yatim. Karena yatimnya tidak dilahirkan, Muhammad tidak dilahirkan. Malah pada Muhammad yang sudah meninggal. Inilah sebetulnya yang menjadikan agama itu datang dari sini, budaya itu datang dari sini, pengetahuan datang dari sini, diekspor ke sana, dibawa, bukan diekspor, dicuri sebenarnya. Jadi ketika Bu Siroma fil kubur dikira kuburan itu dibongkar. Nah itu. Padahal kitanya yang dibongkar. Itulah. Maka dari Quran, sebenarnya kalau Qurannya benar, Fala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa husila ma fis. Berarti kalau gitu di mana kuburnya itu? Di sini. Cuma tadi inilah kadang-kadang itulah susahnya kalau tadi kata Mas Hendra, kalau sudah terjebak dan kita nggak bisa memaksa mereka. Nggak bisa. Apalagi, tapi mereka akan punah dengan sendirinya. Abah kasih tahu aja gitu. Jadi kan gini kan, mereka itu belajar bahasa ya misalnya ya. Oh, saya ini ya pernah di pesantren. Itu kan sudah frame. Jadi kalau kita ini diajari bahasa Arab itu bukan diajari dalam arti bagaimana kalau kata itu ini apa bisa punya makna yang lain. Kan sudah dibuat frame, Mbak. Iya. Kalau ini artinya ini artinya ini. Jadi sudah dikiring begitu. Ya nggak bisa keluar kalau sudah gitu. Ya, saya tuh belajar bahasa Arab gitu kan. Dari saya ngerti nahu, sorob, mani, bayan, mantek semua. Itu kadang-kadang dilihat terjemahan Depak itu jauh api daripada panggang. Oh iya. Kayaknya artinya itu udah dibaku nggak boleh keluar dari situ. Itulah masalah. Sedikit tentang sisa kubur Pak Roji. Banyak kan tokoh-tokoh tasawuf kayak Pak Agus Mustafa juga ada azab kubur. Gimana? Iya, maksudnya kan gini kan. Jadi azab kubur itu ya bisa dalam arti lahir dan batin. Iya, betul. Ketika lahir kita ini hidup kok merasa susah dan sebagainya, itu ya kena azab kubur gitu loh. Nah nanti begitu meninggal kan jiwa ini hidup, tapi juga kok merasa susah mau kemana, ya itu azab kubur juga sebelum dilahirkan lagi. Jadi itu yang disebut misalnya di dalam apa itu
neraka yadkhuluna ya fi jahannam khalidina fiha Iya, abada. abada. Itu maksudnya kan baik berupa lahir maupun Iya. batin kamu ngalami gitu terus kalau nggak Iya. menemukan. Nah itulah maka Mi'raj Anunya. ini adalah Nah, iya. membebaskan dari siksa kubur itu, Mas Hendra. Kesadaran kan, kesadaran. Itu. Terangnya lampu yang akan menghilangkan kegelapan dalam berpikir, Betul. dalam merasa sebetulnya. Pada saat lampu terang nggak ada lagi keraguan. La raiba fihi hudalil muttaqin. Tadi semua. Ya. Ya hidup itu juga gitu. Kita akan surgawi kalau apapun kita nggak merasa susah. Oh iya. Nggak makan juga nggak merasa susah. Iya. Ya itu surgawi. Saya udah surga sekarang nih. Apapun. Semuanya udah jadi bidadari. Nah, ngartikan bidadari contoh. Kan itu sebetulnya di Quran itu hurun in. Ya, Hurun in itu adalah pikiran yang bebas iya, sebenarnya. adalah merupakan sesuatu yang menarik pikiran. Iya. Hurun in itu. Tapi diartikan sebagai wanita cantik. Ah iya betul. Kan jauh kemana-mana. Padahal orang yang di surga itu akan mendapatkan 70 bidadari. Oh, sebetulnya saya lebih meyakini orang yang kaya, yang hidupnya sudah surga di dunia ini, apapun yang dimilikinya bidadari sebetulnya. Kan dikatakan ya di Al-Quran kalau abadun bin abad ya terus hur bi hurin kan gitu Iya. kan. Hamba saya maksudnya ya dengan apa saya. Tapi orang hur itu orang yang sudah merdeka ya Hurun, ketemunya nanti iya. dengan orang merdeka. Merdeka. Kan gitu kan. bukan Orang bahagia kan ketemu bahagia. Lah, iya, Orang kan gitu. kepo, orang yang pikirannya sumbu pendek akan ketemu sumbu Suruh pendek. pendek gitu maksudnya. Iya. Iya. Jadi di Iya. situ gitu Iya. lah. Tapi gini, sekarang ini kan momen perang dunia, Pak. Iya. Ya kan? Kayaknya memang kalau soal pangan tuh Indonesia bakal tetap akan aman, Iya. akan melimpah gitu ya. Tapi mungkin saya butuh analisa kali ya. Iya. Perang dunia ini menurut perspektifnya Pak Wajid seperti apa? Apakah Indonesia akan atau gimana gitu Pak? Enggak, jadi sekarang ini ya memang sudah perang dunia. Iya. Ya. Tapi mengapa misalnya sekarang itu di Filipina BBM sudah 55.000 di sini. Betul. Nggak mau membuat Indonesia itu mengalami seperti Filipina 55.000. Loh, karena kalau orang Indonesia itu nanti itu tertekan, itu terjadi amuk massal. Maka kata amuk itu hanya ada di sini. Ya. Iya. Orang Inggris pun akhirnya ngimpor kata amuk di sana. Iya. Caranya Pak Prabowo supaya Oh iya, ya dia paham gitu loh. bisa banget dong berarti. Iya. Enggak, ini memang uang kita. Kan gini kan, sama ketika terjadinya 98, dulu kenapa misalnya Pak Harto itu kok utang itu kecil, utang itu. Tapi kok ya ayem-ayem saja Indonesia. Ya karena adanya uang-uang kita itu yang pada waktu 45 itu kan contoh Jogja, ya Yogyakarta. Itu 57.000 ton emas disita Inggris. Betul. Ya kan? Dapat dibayangkan itu. Nah, sebanyak 120.000 ton emas itu kan dirampas Jepang, tapi karena Jepang kalah perang, jadi dirampas Amerika. Nah, makanya Amerika tetap ngasih kita itu. Nah, mereka kan nggak ingin diberontak dan sebagainya itu. Jadi di situ. Jadi kita sendiri sih nggak usah khawatir. Menurut Bang Wajid ya teman-teman yang hidup di kampung di desa akan tetap aman-aman aja. Iya, untuk Indonesia ya aman. Dan karena rasa aman itulah bangsa ini sejak dulu nggak pernah merasa dijajah. Nah, Padahal dijajah. Padahal dijajah, karena merasa aman. Gitu. Ya sekarang Iya. ini dijajah. Tapi Masih merasa kita aman. ini. Tapi Jadi merasa nggak aman. merasa dijajah. Iya. Gitu. Iya. Merasa aman. Merasa aman. Jadi Iya. kan gini kan, sebenarnya ya kita ya untuk belajar terbatas ini kan penjajahan, ya kan. Tapi kita tidak sampai terjadi pergolakan karena itu tadi ada rasa aman. Ya, ada yang misalnya ya orang tamat sarjana nganggur gitu ya, ya cukup lah memang nggak ada lapangan kerja coba.
sampai suatu hari orang Jepang, karena saya kan pernah bekerja di perusahaan Jepang. Anda itu enak hidup di sini itu, ya. Merasa lapar ada orang yang memberi. Tapi di negara kami lapar nggak ada orang yang memberi, mati. Ya. Nah di sini ada orang yang memberi. Nah jadi di situ. Ada reinkarnasinya Prabu Siliwangi, Bung Karno, Prabu Brawijaya V dan lain sebagainya itu. Kita tahu di dalam masa perang kayak gini itu kalau dikomparasikan dengan negara-negara yang lainnya, salah satu keunggulan Republik ini kan menang di pangan, dan isu pangan ini yang bakal jadi hutan nanti kan. Ada yang bisa menolong dunia ini kecuali Indonesia. Betul, kecuali Indonesia. Bagaimana bisa nggak ini menghubungkan, atau jangan-jangan setelah ini akan muncul tokoh-tokoh yang memang benar-benar membawa Nusantara menuju kafe kesebelasan. Betul. Karena kalau menurut pemahaman Abah dan Abah yang sudah Abah rasakan dan lihat secara batin, memang segalanya memulai dari sini, kan dari semua. Maka satu-satunya negara di dunia, coba lihat, yang kita punya hampir 1.200 bahasa, 800 suku, tapi kita ada 17.000 pulau, nggak ada yang berantem. Tapi mereka yang punya 4 suku kayak Yaman, perang dari dulu sampai sekarang. Sampai Afghanistan, habis-habisan telanjang. Akhirnya mereka kelaparan. Karena kita ini punya segalanya. Tadi kayak Mas Kojim bilang, kita ini sudah dijajah, tapi nggak terasa terjajah. Karena nyaman. Karena apa aja ada. Tadi semua. Nah, kaitannya dengan perang Iran sekarang ini juga bagian dari paralel dari proses itu. Mempersiapkan Indonesia nanti akan kembali menjadikan sangat penting. Kembali di sini. Makanya kan sebetulnya perang ini kan demand dan supply tidak sesuai. Pada saat energi sudah bermasalah, bagaimana supply gandum antara yang disuplai Rusia dan Ukraina ke Eropa. Inilah juga yang memicu perang. Artinya demand dan supply, jumlah manusia yang melewati batas. Dan kalau udah bicara pangan, berarti akan kembali lagi negara yang disiapkan Tuhan. Karena kita ini 4 musim, 2 musim. Mereka itu 4 musim. Maka pertanian kita aman sebetulnya. Energi aman tadi semua. Dan kita ini berada di ring of fire itu, walaupun ada risk dan ada juga potensi baik dan buruk. Tapi tetap justru karena itulah negara ini subur, makmur, gemah ripah sebenarnya. Makanya tokoh-tokoh itu akan muncul kembali. Dan sekarang sudah muncul ponggawanya kayak KDM gitu. Itu baru ponggawa itu. Baru ponggawa itu. Dan dia sudah peduli kepada pohon, kepada hutan, kepada semua. Alam kembali. Dikembalikan alam, dihidupkan. Karena alam ini ya jiwa kita, ruh kita. Maka siapapun negara yang sudah bertahan pada alam itu, mengembalikan, menghidupkan ya tadi. Maka nanti di Jawa Timur akan muncul tokoh perempuan. Tapi sekarang belum muncul, dia adalah merupakan penjelmaan dari Jawa Tengah. Adalah merupakan Ratu Sima semuanya. Teringat waktu ada salah satu orang lagi ngopi gitu di kafe sama KDM sama teman-temannya gitu. Nah, salah satu teman bilang, aku tuh punya anak agamanya nggak jelas, tapi dia tuh peduli sama alam. Kalau pohon ditebang, dia tuh kayak sedih gitu, katanya KDM. Ya itu justru yang benar kan? Iya. Jadi memang proses itu tadi. Jadi kita sedang berproses. Namanya dalam berproses ya kayak orang membuat roti. Jadi ya ada yang cacat jadi buangi kan gitu. Nah, nanti yang jadi ya itu muncul. Ya, makanya kan gini, kalau misalnya Prabu Siliwangi itu turun seperti wajahnya dulu, bisa orang nggak percaya. Tapi dia akan turun sesuai dengan kondisi sekarang. Tapi nanti dari sikap Panu itu Kelihatan. Nyata. Gitu loh, Nyata. Ya, inilah orang sekarang Nusantara harus mulai paham tentang hal ini. Itulah juga tentang kisah Sabdo Palon menagih janji itu. Bagian daripada kisah itu. Dan karena kembali akan ke Nusantara, maka itulah pemilik global, elit global, pemilik duit. Itu nggak mau sebetulnya. Nggak mau. Sebetulnya kan kisah ini sudah ditulis oleh Plato. Tentang luar biasanya Nusantara ini. Cuma dulu orang dibelokkan kisahnya sehingga orang mencari the lost city Atlantis, dia nyarinya di kepulauan Atlantik. Yang nggak ketemu.
Tapi sekarang Profesor siapa Jensen itu yang profesor orang Belanda dari Leiden. Wow, sekarang ternyata The Atlantic City, The Lost City Ya adalah ini. inilah Nusantara ini. Nah itu. Makanya dengan perang ini sekarang ini, nanti tinggal berapa lama ini adalah sebetulnya akan makin mengukuhkan pentingnya Nusantara. Sebetulnya kalau menurut Abah. Inilah kebangkitan kayak contoh Bang Kojim sudah muncullah spiritual. Yang nggak tahu nggak dari mana munculnya itu. Dan lebih berani lagi. Dan lebih berani, beda dengan dulu. Beda ya, beda. Apalagi ada pasti apa namanya. Karena tadi nanti ke depan akan lebih berani lagi. Itu bukan tentang berani sebetulnya, tetapi jiwa yang Iya, tertahan. kita nggak ada urusan dengan berani. Nggak Ya, ada. pokoknya seperti didorong ucapkan gitu. Akan meledak, akan keluar sendiri. Gitu. Tadi sih. Itulah spiritual. Jiwa yang tertidur, yang selama ini ditidurkan, dipaksa tidur, dipaksa mati gitu Mas Hendra. Saya di Jogja ngobrol sama Gus Jendra. Pak Nur Wahid. Iya. Beliau sampai kemudian hitung dengan detail. Hmm. Satu balon lagi jadi dikaitkan dengan ini. Nanti kejayaan Islam yang selama ini merasa segala macam itu akan runtuh tahun 2052 atau berapa itu dihitung kayak gitu. Kayak begitu. Iya. Cuman maksudnya pemahaman-pemahaman yang kolot, yang pakai nasab, yang pakai itu kali ya. Kalau agamanya tetap ada mungkin ya Pak ya. Iya. Gini, agama itu kan baju ya. Jadi ada yang masih membutuhkan baju, ya monggo. Tapi yang jelas sudah tidak lagi bagian dari bagian dalam kehidupan manusia itu sudah tidak. Tapi bagian baju. Ya ada yang senang pakai baju lurik, bajuan, ya terserah, nggak ada masalah. Tapi sudah banyak yang telanjang nanti. Gitu. Jadi ini proses. Ya. Sama kemarin itu seharian bahas termasuk energi. Kenapa kita ini kok dibuat murah terus tetap. Ya, yang lain kalang kabut. Sebab kita ini, saya beritahu itu ada teman yang lulusan elektronik kan yang mengerjanya di itu. Antara Kalimantan Sulawesi itu ada lipatan arus air. Jadi itu bisa dibangun turbin raksasa yang bisa mengcover, menerangi seluruh dunia. Cuma kita masih dikunci, kita belum bisa membuat storage-nya. Jadi kan kalau turbin ini gede ya kan butuh storage untuk ini menyimpannya itu. Nah, kita sekolahannya di situ yang tidak gitu kan. Ya. Jadi contoh tahun 96. Ini contoh ya. Di kita belum ada jurusan IT di kita ya. Padahal anak saya pada waktu itu kuliah di Malaysia, anak yang nomor 1 itu ngambil jurusan IT untuk bisnis. Jadi kita dengan Malaysia saja sudah terlambat ya. Sekarang kita baru ada IT ya, terus selalu terlambat gitu ya. Jadi disinilah yang harus didorong ya untuk ini tinggal gimana kita storage untuk energi itu. Nah kalau itu sudah terbuka ya nanti kalau disumpet terus ya pasti ada yang bisa membuka ya. Itu bisa untuk seluruh dunia. Ya. Dulu ya ada Sadahurip. Itu juga pusat energi ya. Sada itu suara ya. Urip itu hidup. Nah, jadi dulu di situ itu kalau sudah jun energinya terang kampung itu tidak pakai lampu-lampuan. Nah, jadi seperti begitu. Oke. Nah, aku sekarang pengen masuk ke ini, Bah. Kalau ngobrol sama Pak Kojim itu kan biasanya kita sering diskusi tentang daya, permana. Wah, itu khas kalian beliau. Orang itu kalau kebaikannya banyak, ternyata bisa memunculkan keajaiban-keajaiban dan kemudahan-kemudahan. Iya. Betul. Salap atau apa namanya gitu ya. Betul. Bisa nggak ceritakan pengalaman pribadi gitu, keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam diri Abah yang mungkin barangkali ceritakan itu banyak orang nggak percaya. Iya. Ada nggak sharing Mbak? Iya, sebetulnya
dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab hadis sebenarnya bahwa Al-Quran itu menyuruh kita itu sebetulnya bukan menyembah Tuhan, bukan puasa, bukan apa sebenarnya hakikatnya. Itu instrumen, ya. Maka sebetulnya yang diminta oleh Tuhan itu adalah kebaikan. Maka kenapa banyak orang tidak melakukan kebaikan walaupun ibadah ditolak oleh Tuhan kan? Maka intinya adalah kebaikannya itu. Nah, Abah juga begitu dulu itu. Dulu itu saya nggak ngerti apa-apa Mas Hendra. Saya itu pernah jadi tukang tembok, saya pernah jadi tukang ojek. Tapi saya berusaha berbuat kebaikan. Kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika, sesuai dengan kemampuan. Terus kita menghijaukan gunung. Saya nggak niat waktu itu niat menghijaukan gunung, tahu-tahu didorong jadi calon bupati. Walaupun kalah. Itu gara-gara menghijaukan gunung. Karena bagi saya bahwa alam ini adalah al-alamu mir'atu al-haq, alam ini cerminan Allah itu sendiri. Itulah kalau Ibnu Rus kan meyakini alam ini tetap akan ada. Itulah perbedaan Ibnu Rus dengan Imam Ghazali tentang at-tahaput mereka berdebatkan dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Kata Ibnu Rus, dunia ini tidak ada. Dan mereka yang eksis adalah mereka yang terus berbuat baik. Karena sifat Allah itulah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Sampai pada titiknya Mas Hendra, saya didorong menjadi calon bupati waktu itu karena saya berbuat baik. Dan baru setahun ini saya eksis adalah di YouTube, itu adalah karena tadi banyak penyimpangan kalau menurut saya dari Gunung Rohani yang menjual ilmu ya. Saya tidak ridho itu. Sesuatu yang murni itu dikotori gitu kan tadi. Akhirnya pernah jadi korban kan gitu kan tadi semua. Yang mengaku dirinya duriat tadi semua kan tadi semua. Maka itulah saya sementara kegiatan Abah itu tadi bedah rumah, bedah pondok, bedah apa. Maka 3 tahun ini majelis kami ini digerakkan. Tubuh ini digerakkan oleh dia untuk berbuat baik itu. Karena pada saat frekuensi kita ada pada dia, kita digerakkan oleh dia untuk menyatakan bahwa dialah sang pemilik kebaikan itu. Kita ini hanya alat saja, bukan sebaliknya petentang-petenteng. Saya udah berbuat baik. Alhamdulillah nih saya dengan jemaah ini udah 30 pondok yang kita sudah bangun gitu kan. 9 adalah 0, yang lainnya kita renovasi total. Bedah rumah, saya terus. Bahkan besok nih kita berangkat nih. Ada satu ke Sukabumi. 1 majelis dan 2 pondok yang kita. Karena disitulah ternyata akan terbuka lah. Termasuk kebahagiaan. Hari ini saya berangkat ke Eropa nanti. Itu semua itu kebaikan itu. Tanaman kebaikan akan berbuah kebaikan. Selalu begitu. Bahkan ilmu pun ditambah. Dan kata Quran kan, siapa yang melakukan kebaikan akan diberikan yupaqihu fiddin. Mereka diberikan paham. Allah akan membuka rahasianya. Bukan petantang-petantang saya jago kitab, tapi tidak pernah berbuat kebaikan. Akhirnya malah tidak akan ada ilmu yang tercerahkan di situ. Mas Hendra. Respon Pak Kojin dong bahwa ketika kemudian jalan hidup seseorang bisa jadi lebih mudah, terus tiba-tiba dikenalkan seseorang mendapatkan sesuatu pencerahan, itu ada kaitannya dengan tabungan kebaikan. Oh iya. Makanya kan intinya kan gini kan, Tuhan itu kalau boleh kita sebut istilah nama Tuhan ya. Iya. Karena Tuhan itu sebenarnya tidak punya nama. Tidak, betul. Nama itu diberikan kan karena ada 2, 3, 4 dan sebagainya. Kalau cuma 1 itu ya nggak punya nama. Iya. Nah, semua ini sebagai makhluk itu sudah difasilitasi. Ya, untuk dunia hewan misalnya kan ya sudah hidup itu menjalankan apa yang diberikan itu, fasilitas yang diberikan itu. Nah, manusia ini kan diberi lebih. Biasa kan kalau manusia fasilitasnya lebih itu, ada yang bisa menggunakan, ada yang tidak. Malah nyasar ke sana Nyasar kemana-mana. Enggak seperti itu. Ya. Nah, kita ini ya memanfaatkan istilahnya fasilitas. Jadi makanya saya ketika menerangkan la in syakartum la azidannakum. Kesalahannya kan la in syakartum itu ya dianggap seperti syukur ya terima kasih ya, bukan. Iya. Ya, kita terus beramal kebaikan ya itu la in syakartum. Iya. Ya, kalau itu dilakukan terus action. Terus bertambah ya. Iya. Tapi wala in kafartum. Nah, padahal kafartum ini kepada siapa saja kan? Yang tertutup. Orang boleh ngaku Islam tapi kafartum. Iya. Ya. Orang boleh akhirnya orang beriman tapi kafartum. Artinya tidak pernah bisa melakukan kebajikan karena sudah tertutup. Iya. Nah, maka diingatkan di situ kan lihat
bunyi kalimatnya, Hmm. la in syakartum la azidannakum. Hmm. Ya, apabila kamu bersyukur, kami, menjadi Iya, situ kami, iya. kami akan menambah. Tapi wala in kafartum, apabila kamu menutup diri, di situ bukan kami lagi. Inna adzabi Lasyadid. lasyadid. Ya, jadi sungguh azabku itu sangat keras. Kenapa tidak azab kami lagi? Karena kita sudah difasilitasi, Iya. tapi nggak digunakan, Hmm. gitu. Jadi surga dan neraka juga di situ Nah, di sebetulnya. situ Iya. kan gitu. Yang disebut surga kalau kita ngerti, kita manfaatkan sesuai kehendak pemberinya. Surga. Maka akan mancing yang lain-lain tadi. Tapi kalau seandainya kita kapartum, tertutup, neraka, ya apa pohonnya udah lu tebang, terus buahnya di mana? Nah itu gitu kan tadi semua. Abah sama ini kan konsisten. Iya. Dari dulu untuk kemudian mentransformasikan pemahaman-pemahaman yang berbeda dari mainstream. Artinya ya ustadz-ustadz yang terlalu kanan, Iya. dalil sesat, Iya. kafir dan lain sebagainya kayak Iya. gitu ya, bid'ah, dolalah segala Iya. macam gitu kan. Nah, kadang kan jenengan dihujat. Hah? Jenengan dihujat. Nah iya. Akhirin juga dihujat. Sebenarnya kalau kenyang menurut wisan kenyang. Responnya Abah saat dihujat dan bahayanya orang yang menghujat itu apa? Ya, ya kembali ke dirinya. Itulah. Baganya kalau bagi Abah sebenarnya apa ya, yang disebut menghujat itu adalah mereka mengatakan kita ini, oh Abbas itu bikin agama baru di Jawa Barat. Agama baru. Abbas itu bikin pemahaman baru. Sampai ada bahasa mereka, fi'il mudhari nggak bisa dijadikan fi'il madi. Itu kan, gitu. Gitu kan bahasa dia. Tadi semua, iya bisa berubah. Fi'il mudhari itu semua tentang hari ini akan datang itu fi'il mudhari. Tapi pada saat sudah amil jazm dengan lam bisa berubah dengan zaman hal. Zaman hal itu mudhari bisa jadi madi. Hari ini sekarang ini kata dulu itu nanti. Tapi hari ini sekarang ngomong nanti itu adalah dulu. Tapi yang waktu kita sampai di alam itu sekarang. Nah inilah kadang-kadang orang. Makanya kalau bagi Abah bukan kita keluar dari ekstrim. Justru mengembalikan. Tapi karena udah nyimpangnya jauh dirasa yang mengembalikan disebut ekstrim. Tadi semua. Makanya tobat itu kan dari tabah ya tubuh taubatan kembali. Makanya kenapa di Quran itu beda dengan Injil, Taurat semua. Itu banyak ayat suruh kembali. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin. Suruh kembali. Ibaratkan sekarang manusia ini layang-layang. Sudah jauh dari golong. Dia gak sadar lagi siapa dirinya. Tuhan kata Tuhan ayo gulung lagi. Balik lagi. Nah Abah dan Pak Koji ini mengembalikan digulung. Dikiranya sesat. Justru ingin menolong mereka begitu. Makanya pada waktu podcast yang lalu kan saya sampaikan kan. Mulai saya sampaikan jangan mudah mengatakan sesat kepada orang. Karena Anda nanti yang tersesat. Iya. Kalau orang sudah tersesat, perasaannya itu benar padahal tersesat gitu Iya, loh. betul. Nah, itu. Jadi jangan mengkafirkan orang. Loh, hadisnya juga begitu kok. Iya. Jangan mengkafirkan orang. Oh iya, siapa yang mengkafirkan kata Nabi maka dia tidak akan dimatikan sebelum kekafiran itu pindah pada dirinya. Jadi di situ. Dan yang lebih sering Mas, yang saya ngeri adalah orang yang selalu menghujat begitu. Dia itu tidak akan berkah hidupnya. Oh ya iyalah. Nah iya, karena tertutup kan. Tertutup. Itulah yang saya itu lebih Mas Hendra, nggak marah mereka bilang saya sesat apa semua. Saya lebih sedih dampaknya kepada mereka. Daripada ucapan mereka pada saya lebih sedih lagi dampak ucapan mereka pada dirinya. Itu yang saya lebih sedih. Saya nggak peduli disesatkan, dikafirkan. Bisa bikin minus energinya ya Pak. Kalau iya, Iya. kalau anu ya minus. Minus ya cepat mati ya. Itu tadi semua. Nah ini yang mengkafirkan Abah ini udah banyak berguguran pada mati ini semua gitu. Yang dikafirkannya makin sehat. Malah jalan-jalan ke Eropa kemana gitu kan tadi. Ke Australia semua. Enjoy hidup gitu kan tadi semua. Padahal mereka itu pada jauh dari saya umur-umurnya. Jadi maaf ya, jadi saya menyaksikan itu. Orang paling frontal menyerang Abah. Itu berapa orang udah KO itu sekarang. Semua.
Gitu. Ya KO lah kalau kita. Makanya saya supaya tidak orang itu nggak KO tapi sadar. Iya, Saya nganggap dia masih anak kecil. betul Pak, Kan betul. gitu kan. Tapi sudah didungakno sebagai anak kecil kok masih saja salah Iya. dewe. Iya. Kalau KO salahnya sendiri. Tapi kita kan nggak ada niat untuk sama sekali gitu. Nah, sekarang dengan Abah lagi menyaksikan 2 bulan ini termasuk tamu yang kemarin tuh luar biasa itu. Dia ngerti Bung Karno, dia ngerti Brawijaya Lima, dia ngerti itu kayaknya dia itu dia bilang saya nih udah semuanya link. Itu juga saya menyaksikan Mas Hendra sekarang ini. Bangkitnya spiritual itu membuktikan bahwa kesadaran yang pernah dibangunnya dulu itu yang sempat tertahan sekarang tiba-tiba dengan pengaruh kita-kita orang-orang yang membukakan pencerahan, si rohani itu hidup. Bang gitu kan tadi. Tiba-tiba kayak dia tertidur, buka matanya gitu kan tadi semua. Maka hari ini jangan aneh kalau followernya Ngaji Roso akan makin banyak. Karena kesadarannya akan meningkat tadi semua. Dulu dia juga nggak ngerti. Sama kayak Abah, saya itu paling penentang Pak Kojim, saya ini orang pondok. Gitu ya. Kakek saya, buyut saya, sampai hari ini pun puluhan pesantren di Sukabumi itu keluarga saya. Sementara saya sekarang seolah-olah kemarin lebaran tuh tadi semua, wah ini biang kerok katanya gitu kan tadi semua. Ah, iya, inilah sebetulnya. Tapi ya sudah, ya inilah. Katanya abah saya itu, nanti nggak usah khawatir ya kalau Ka'bah dibom. Nah. Udah punya Ka'bah sendiri. Kan waktu yang lalu sudah saya sampaikan. Iya. Ka'bah itu sampai dengan zaman Nabi itu masih ada 29. Karena peristiwa politik, pelan-pelan itu ditinggalkan yang satu itu. Satu, yang paling gede. Yang paling gede kan gitu. Tapi sekarang Mas seperti kayak Sukron Makmun, kayak Basalamah itu sudah mengatakan kalau kamu tidak mengerti hakikat Ka'bah, kamu nyembah berhala. Saya ada videonya. Ya iyalah. Iya semuanya. Karena itu makanya kemarin termasuk yang datang kemarin. Mudah-mudahan Bah itu bomnya, misilnya Iran katanya nyasar satu ke sono katanya gitu. Kurang aja. Jadi sama kan kalau nggak memahami hakikat Allah, ya sembah pikirannya dewe kan Iya. gitu. Iya. Iya. Kalau sana itu Mas Hendra udah kena, semua akan ke sini nanti. Ke sini semua. Makanya Sekarang dipindah ke sono kan. Gitu. di dalam menulis buku surat Al-Fatihah kan saya beritahu ya Allah itu bukan nama. Iya. Karena itu dibentuk ya kan dari kata ya aliha ya'lahu, al-ilah. Al-ilah Jadi al-hayalahu. sebenarnya yang menjadi tujuan. Tapi dibendakan, ya Itu. udah kan gitu. Iya. Iya Allah itu kan memang nama. Makanya Bismillahirrahmanirrahim itu kan dengan nama. Sementara Tuhan Allah yang Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, tidak asma, tidak punya zat. Ya namanya baru itu Laisa Kamis. Ya kalau masih punya nama, punya sifat ya sama dengan Mas Hendra dong. Nah, ini kadang-kadang orang pengujur juga. Ya iya. Tuhan itu tidak punya nama, tidak punya asma, tidak punya afal, sebetulnya tidak. Sebetulnya. Makanya dia tajali menjadi. Nah, ya, jadi makanya kan kalau sudah hakikat ya udah yang namanya mulai dari afal, sifat, asma ya di kita semuanya sudah totalitas. Iya. Tadi yang udah telanjang. Tapi kan banyak orang masih mau pakai baju. Bajunya ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Ya berantem lah mereka gara-gara baju. Kan gitu kan tadi semua. Tapi insya Allah nih ke depan akan semakin baik. Tadi semua. Kayaknya gitu Pak ya. Cukup karena Mas Koji mungkin harus siap dulu kasihan. Iya mengisi beliau. Mungkin ya yang karena ini Jakarta yang dari timur nggak bisa datang. Nanti mungkin bisa ikut Mirot Kesadaran di Surabaya ya. Iya. Semuanya. Tapi kita senang sekali, saya bahagia sekali dengar percakapan kedua guru kita. Iya. Kita mudah-mudahan tetap sehat, tetap menjadi orang tua kita semuanya di Ngaji Rasul dan teman-temannya lainnya. Iya. Makasih banyak Kak Basri. Ya, makasih. Ya, ini guru saya.